Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah seharusnya dan seyogianya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Kelak, apa yang kita syukuri, maka Allah akan tambahkan. Salat serta salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang telah mendobrak kebatilan dan beliau pula lah yang juga telah menegakkan keadilan, sehingga saat ini dapat kita rasakan cahaya Islam yang telah beliau bawa. Adapun pada sore hari ini, pada malam hari ini insya Allah saya akan menjadi moderator untuk presentasi dari pemakalah di kelompok 6 yang mana beranggotakan dari 4 pemateri atau pemakalah. Yang pertama yaitu Saudari Nur Aini dengan NPM 3119062, kedua Reza Afifatul Jannah dengan NPM 3119066, kemudian ketiga Zahratul Aini 3119185, dan yang terakhir Saudara Irsal Sadila dengan NPM 3119143 dengan bahasan yaitu penyusunan kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Adapun sebelum kita menyimak dari pemaparan pemakalah, maka seyogianya kita sebagai seorang muslim untuk sebelum melakukan segala aktivitas kita, yaitu mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, silakan kepada pemakalah untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik, yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yakni Ibu Dr. Poppy Puada dan juga teman-teman kelas 5C yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Aini dengan NPM 3119062, Reza Afifatul Jannah 3119066, dan saya sendiri Zahratul Aini 3119185. Satu lagi Irsal Sabila 3119143 dengan pembahasan penyusunan kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Pertama, pengertian kurikulum inti. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan tentu akan sangat tergantung dengan kurikulum. Di Indonesia, tujuan kurikulum tertera pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 Bab 1 Pasal 1. Disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Adapun kurikulum terdiri atas berbagai komponen yang satu dengan yang lain saling terkait merupakan satu sistem. Ini berarti bahwa setiap komponen yang saling terkait tersebut hanya mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan pendidikan yang juga tujuan kurikulum. Menurut Caswell, seperti dikutip dari Nation, definisi kurikulum inti adalah a continuous
careful plan series of experience which are based on significant personal and social problem and which involve learning of common concern to all youth. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan. Kedua, direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Tiga, berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Maksudnya kurikulum itu berdasarkan masalah-masalah apa nih? Misalnya apa masalah yang terjadi pada ini. Nah, kurikulum itu memberikan solusinya, arahan untuk siswa-siswa ini dapat menghadapi masalah-masalah yang dihadapi pada zaman tersebut. Keempat, yakni berdasarkan pribadi dan sosial. Terakhir, diperuntukkan bagi semua siswa karenanya termasuk pendidikan umum. Kurikulum inti disebut juga sebagai kurikulum nasional, karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang tertera dalam UU SPN nomor 2 tahun 1989 pasal 4, yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Kedua, yaitu dasar pelaksanaan kurikulum inti atau kurikulum nasional. Dalam pelaksanaan kurikulum terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan untuk mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Adapun di dalam penyusunannya, kurikulum mempunyai landasan yang terdiri dari landasan ideal, landasan hukum, dan landasan teori. Nah, landasan ideal berupa UUD 1945, Pancasila, dan TAP MPR tentang GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Kedua, landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Keputusan Mendikbud Nomor 60 tentang kurikulum sebagaimana tercantum dalam landasan program pengembangan kurikulum. Ketiga, landasan teori berupa buku landasan program dan pengembangan kurikulum yang memuat tentang pedoman dalam pengembangan kurikulum dan buku pelaksanaan kurikulum terdiri atas pedoman kegiatan belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen dalam kurikulum inti. Menurut Taylor, dalam penyusunan kurikulum nasional ini juga harus sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing. Yaitu ada pendidikan Pancasila, ini pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam kurikulum nasional, seperti pendidikan Pancasila atau yang kita kenal sebagai pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kedua, pendidikan agama. Pendidikan agama ini ada mencakup semua agama, Islam, Kristen, dan lain-lain. Bahasa Indonesia terdiri dari membaca dan menulis, matematika, kerajinan tangan dan kesenian atau yang sering disebut dengan SBDP, pendidikan jasmani, terus IPA, IPS, seperti itu aja. Selanjutnya, komponen-komponen sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum inti terdiri dari tujuan, isi, metode, teknik penyampaian dalam proses belajar mengajar, evaluasi program, dan menurut Taylor, kurikulum ini menyangkut hal-hal sebagai berikut, seperti tujuan yang akan dicapai, maksudnya tujuan pendidikan kurikulum nasional. Kedua, isi materi, apa yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini pembahasan dalam 1 tahun pelajaran, 1 tahun ajaran. 3, bagaimana isi kurikulum itu diorganisasikan. Keempat, bagaimana mengetahui bahwa tujuan yang akan dicapai dimiliki peserta didik. Baik, seperti itu aja komponen-komponen dalam kurikulum nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari
Nur Aini, bukan. Silahkan Nur Aini. Ya, asas penyusunan kurikulum inti. Kurikulum juga memiliki asas-asas yang terdiri dari asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, atau asas organisatoris. Yang pertama yaitu ada asas filosofis. Tujuan pendidikan ini tidak terlepas dengan unsur filosofis seperti mendidik anak untuk menjadi manusia yang baik dalam masyarakat. Kata baik ini pada hakikatnya ditentukan oleh nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut guru, orang tua, masyarakat, negara, dan dunia. Maka filsafat menentukan tujuan yang dicapai dengan alat yang disebut kurikulum. Asas psikologi. Asas ini terdiri dari dua, yaitu psikologi belajar, bahwa setiap anak dapat dididik untuk menguasai pelajaran, menerima norma-norma, dan dapat mempelajari bermacam keterampilan. Ada psikologi anak, yaitu memberikan kesempatan belajar kepada anak agar dapat mengembangkan bakatnya, karena sudah sewajarnya jika anak sendiri yang menjadi faktor dalam pembinaan kurikulum yang tak dapat diabaikan. Asas sosiologi atau masyarakat. Anak itu tidak hidup seorang diri, namun senantiasa hidup di dalam suatu masyarakat. Di situ ia harus memenuhi tugas sebagai anak maupun sebagai orang dewasa dengan penuh tanggung jawab. Ia anak menerima jasa dari masyarakat dan ia juga harus menyumbang baktinya kepada masyarakat. Karena anak harus hidup dalam masyarakat. Masyarakat pun harus dijadikan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembinaan kurikulum. Asas organisatoris. Asas ini membahas tentang bentuk penyajian bahan pelajaran seperti tidak mengadakan batas-batas di antara berbagai mata pelajaran. Sesuai dengan keberadaannya, kurikulum inti atau nasional ini diaplikasikan kepada semua jenis menurut jenjangnya. Misalnya di SD, MI, SMP, SMA, MA, SMU, STM, dan lain-lain, sejak dari Sabang sampai Merauke, sekolah di kota maupun di desa itu sama bentuknya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Pengertian muatan lokal. Menurut sejarah, sebelum ada sekolah formal, pendidikan yang berprogram muatan lokal telah dilaksanakan oleh para orang tua peserta didik dengan metode drill dan dengan trial and error serta berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka hayati. Tujuan pendidikan mereka terutama agar anak-anak mereka dapat mandiri dalam kehidupan. Bahan yang diajarkan ialah bahan yang diambil dari berbagai keadaan yang ada di alam sekitar. Sedangkan kriteria keberhasilan ditandai mereka telah dapat hidup mandiri. Menurut Dirjen Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat. Menurut Suwardi, kurikulum muatan lokal adalah materi pelajaran dan pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu, bukan saja yang terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi kebudayaan daerah, legenda, serta adat istiadat. Tujuan kurikulum muatan lokal. Secara umum, tujuan program pendidikan muatan lokal adalah mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya, serta sikap dan perilaku bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan kebudayaan yang mendukung pembangunan sumber daya alam dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan setempat. Sedang tujuan
Tujuan penerapan muatan lokal pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok tujuan, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah tujuan dapat segera dicapai, sedangkan tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya. Tujuan tidak langsung pada dasarnya merupakan dampak dan tujuan langsung. Tujuan langsung yaitu dampaknya bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Tujuan tidak langsung yaitu dampaknya murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungan sendiri. Adapun yang langsung dapat dipaparkan dalam muatan lokal atas dasar tujuan tersebut diantaranya adalah berbudi pekerti luhur, sopan santun daerah, di samping sopan santun nasional, berkepribadian, mandiri, terampil, profesional, produktif, sehat jasmani dan rohani, cinta lingkungan, kesetiakawanan, kreatif, inovatif untuk hidup, mementingkan pekerjaan yang praktis. Fungsi muatan lokal dalam kurikulum, yaitu yang pertama ada fungsi penyesuaian. Sekolah berada dalam lingkungan masyarakat, karena itu program-program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan. Demikian pula pribadi-pribadi yang ada dalam sekolah hidup dalam lingkungan, sehingga perlu diupayakan agar pribadi dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu ada fungsi integrasi. Murid merupakan bagian integral dari masyarakat. Karena itu muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang akan memberikan sumbangan kepada masyarakat atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi perbedaan. Pengakuan atas perbedaan berarti pula memberi kesempatan bagi pribadi untuk memilih apa yang diinginkannya. Karena itu muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang bersifat luas, yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan minat dan kemampuan murid. Pengembangan muatan lokal. Next. Pengembangan muatan lokal. Menyusun perencanaan muatan lokal. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran selalu menyangkut berbagai unsur atau komponen. Menyusun perencanaan muatan lokal juga akan menyangkut berbagai sumber pengajar, metode, media, dan evaluasi. Rencanakan bahan muatan lokal yang akan diajarkan antara lain dengan mengidentifikasi segala sesuatu yang mungkin dapat dijadikan bahan muatan lokal. Yang kedua yaitu menyeleksi bahan muatan lokal dengan kriteria sebagai berikut. 1. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 2. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan aturan adat yang berlaku. 3. Letaknya terjangkau dari sekolah. 4. Ada narasumber baik di dalam maupun di luar sekolah. 5. Bahan atau ajaran tersebut merupakan ciri khas daerah tersebut. Menyusun GBPP yang bersangkutan, mencari sumber bahan yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
mengusahakan sarana atau prasarana yang relevan dan terjangkau. 2. Pembinaan dan pengembangan muatan lokal. Pembinaan perlu ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional dan dilakukan secara kontinu karena dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang siswa lebih mahir daripada gurunya karena siswa sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksud, misalnya anak petani, anak pengrajin, bengkel, peternak, dan sebagainya yang akibatnya akan terjadi pembuangan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga yaitu pengembangan muatan lokal. Ada 2 arah pengembangan dalam muatan lokal, yaitu pengembangan untuk jarak jauh. Ada 2 arah pengembangan dalam muatan lokal, yaitu pengembangan untuk jangka jauh agar para siswa dapat melatih keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan harapan yang nantinya dapat membantu dirinya, keluarga, masyarakat, dan akhirnya membantu pembangunan nusa dan bangsanya. Oleh karena itu, perkembangan muatan lokal dalam jangka panjang harus direncanakan secara sistematik oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat setempat dengan perantara pakar-pakar pada instansi terkait baik negeri maupun swasta. Untuk muatan lokal di sekolah dasar masih bersifat konsentris, kemudian dilaksanakan secara kontinu di sekolah menengah pertama dan akan terjadi konvergensi di sekolah menengah atas. Pengembangan untuk jangka pendek. Pengembangan muatan lokal dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh sekolah setempat dengan cara menyusun kurikulum muatan lokal, kemudian menyusun GBPP-nya dan direvisi setiap saat. Akan dilanjutkan oleh Kak Reza. Ya, baik, terima kasih Saudara Zahratul Aini dan Saudara Aini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup adalah ruang lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk 1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari dan menunjang pemberdayaan individu dalam melaksanakan belajar lebih lanjut, belajar sepanjang hayat. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan berwirausaha, dan yang kelima yaitu lingkup isi atau jenis muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, Ain. Pengembangan mata pelajaran muatan lokal. Pemberlakuan KTSP membawa implikasi bagi sekolah dalam melaksanakan KBM, sejumlah mata pelajaran, di mana hampir semua mata pelajaran sudah memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk masing-masing pelajaran. Sedangkan untuk mata pelajaran muatan lokal yang merupakan kegiatan kulikuler
yang harus diajarkan di kelas tidak mempunyai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Hal ini membuat kendala bagi sekolah untuk menerapkan mata pelajaran muatan lokal. Pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran muatan lokal bukan pekerjaan yang mudah, karena harus dipersiapkan berbagai hal untuk dapat mengembangkan mata pelajaran muatan lokal. Ada dua pola pengembangan mata pelajaran muatan lokal dalam rangka menghadapi pelaksanaan KTSP pola tersebut. Yang pertama yaitu pengembangan muatan lokal sesuai dengan kondisi sekolah saat ini. Langkah dalam pengembangan mata pelajaran muatan lokal bagi sekolah yang memang tidak mampu mengembangkannya, langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan muatan lokal sesuai kondisi sekolah saat ini. Langkah dalam pembangunan mata pelajaran muatan lokal bagi sekolah yang memang tidak mampu mengembangkannya. Langkah tersebut satu yaitu menganalisis mata pelajaran. Yang kedua, analisis mata pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah, apakah masih layak dan relevan mata pelajaran muatan lokal diterapkan di sekolah itu. Kemudian yang kedua, bila mata pelajaran muatan lokal yang diterapkan di sekolah tersebut masih layak digunakan, maka kegiatan berikutnya adalah merubah mata pelajaran muatan lokal tersebut ke dalam SK dan KD3. Bila mata pelajaran muatan lokal yang ada tidak layak lagi untuk diterapkan, maka sekolah bisa menggunakan mata pelajaran muatan lokal dari sekolah lain atau tetap menggunakan mata pelajaran muatan lokal yang ditawarkan oleh dinas atau pengembangan muatan lokal yang lebih sesuai. Yang kedua, pengembangan muatan lokal dalam KTSP. Proses pengembangan mata pelajaran muatan lokal mengembangkannya sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya. Dengan demikian, di samping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan pengelolaan merupakan pelaksanaan muatan lokal, memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penanganan secara profesional, muatan lokal merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan, yaitu sekolah dan komite sekolah. Pengembangan mata pelajaran muatan lokal oleh sekolah dan komite sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Mengidentifikasi keadaan kebutuhan daerah, 2. Menentukan fungsi dan susunan atau kompetensi muatan lokal, 3. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal, yang keempat menentukan mata pelajaran muatan lokal, yang kelima, membangun standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada standar isi yang diterapkan oleh BSNP. Lebih lanjut, langkah-langkah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu 1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah. Kemudian yang selanjutnya, menentukan fungsi dan susunan atau posisi muatan lokal berdasarkan kajian dari berbagai sumber. Yang selanjutnya itu menentukan bahan kajian muatan lokal. Lokal kegiatan ini ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya serahkan kembali. Baik, terima kasih kepada pemakalah untuk pemaparannya serta penyampaiannya. Setelah ini kita buka sesi diskusi, mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Oke, pemakalah.
Iya. silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk bisa diaktifkan audionya, disampaikan. Terima kasih, ditunggu. Nanya. Oke, silakan Saudara Budi Chandra. Enggak susah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait kurikulum muatan lokal ya. Kurikulum muatan lokal itu tuh patokannya itu wilayahnya apa gitu, batasannya gitu, provinsi kah atau kabupaten kah atau apa, kota Madia kah gitu. Kemudian dalam penyusunan kurikulum muatan lokal ini tuh melibatkan siapa aja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik, silakan ditunggu sambil pemakalah berpikir untuk menjawab pertanyaan Saudara Budi Chandra. Menteri Novianti kayaknya hawa-hawanya nih, aura-auranya bertanya nih. Yang bertanya. Iya, betul kan? Siap. Nama Silakan. saya Novianti 311945. Menurut pemakalah, apakah pemerintah dalam hal penyusunan kurikulum inti atau kurikulum nasional ini sudah cukup memperhatikan yang tadi ada 4 asas itu, filosofi, psikologi, sosiologi atau masyarakat, dan organisatoris. Menurut pemakalah, apakah pemerintah sudah cukup memperhatikan asas-asas ini untuk kurikulum nasional? Terima kasih. Oke, baik. Silakan kita sambil menunggu jawaban dari pemakalah. Kita istighfar dulu. Nah, biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu, mungkin ada teman-teman juga bisa disiapkan pertanyaan atau mungkin tanggapan dari pertanyaan kedua penanya tadi ya. Sambil menunggu jawaban dahulu dari pemakalah. Boleh bantu jawab, belum boleh ya? Oke, kita dulu tunggu jawab. ya. Kita tunggu dulu dari pemakalah, nanti boleh ditambahkan atau dilengkapi. Habis lama pemakalannya nih. Oh, boleh. Masih bertahap, berproses. Oke, silakan. Tiga-tigaan boleh dihantam. Ada Reza, Nur Aini, dan Zaratul Aini. Oke, Saling mungkin kolaborasi. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaannya Saudara Chandra. Oke, siap. Yang mana nih? Yang mana? Chandra aja tanyanya udah 2 itu. Ya, iya. Yang ini, yang kurikulum muatan lokal, acuannya di daerah atau apa gitu ya, Bang? Oke, baik. Kalau kurikulum muatan lokal itu kayaknya dari mengacu ke yang pertanyaan kedua dulu aja ya, Bang. Yang penyusunan kurikulum mulok melibatkan siapa saja gitu. Menurut pemakalah, kami dari kelompok 6 itu melibatkan struktur-struktur organisasi di sekolah gitu. Dari kan muatan lokal itu dalam sekolah itu ya, kurikulum dalam sekolah tersebut gitu. Misalnya kayak sekolah Islam terpadu ada mulok-muloknya tersendiri gitu atau apa. Nah, yang melibatkan paling guru, kepala sekolah, yayasan atau komite-komite gitu aja, Bang. Gitu. Apakah Bang Saudara Chandra udah puas? Atau ada teman-teman yang mungkin mau menambahkan? Oke, dari pemakalah ada Saudari Reza dan Nur Aini. Mungkin mau dilengkapi, silakan. Halo, Saudara Reza,
Nur Aini. Oke, mungkin boleh Iya. dibantu. Kenapa? Sebentar, sebentar. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa, yang penting ada responnya. Maaf ya. Geser ke sini nah. Gimana? Ayo, mari. Pemakalah dulu. Kita beri kesempatan. Ayah kecilin. Tadi pertanyaannya Bang Chandra yang pertama itu patokannya apa ya? Ada batasan nggak apa gimana sih? Iya, Ya wilayahnya itu apa gitu. Muatan lokal itu apa provinsi atau apa atau kabupaten atau kecamatan. Chan. Itu dikerok dulu, Chan. Ada yang lebih tebel gak, Chan? Kayak Ustadz Khalid Nggak ada. atau Ustadz Syafiq. Boleh nambahin nggak sih? Nah, ini lama nih. Ya, sebentar lagi, Po. Kita beri kesempatan dulu ke pemakalah. Mari. Boleh dijawab semampunya aja, sebisanya. Nanti bisa dilengkapi oleh pemakalah yang lain. Nah, boleh. Mungkin menurut saya batasannya provinsi ya. Kayak provinsi DKI Jakarta gitu. Daerah ciri khas daerah tertentu gitu. Iya. Lingkungannya gitu. Terkadang dalam satu provinsi aja ada yang berbeda-beda loh. Apa namanya Kalau budayanya misalnya gitu ya. sesuai daerah itu kayaknya terlalu banyak. Kalau provinsi kan nggak banyak banget. Daerah provinsi. Provinsi ya. Boleh. Siap. Atau lagi? ada yang pendapat lain? Menambahkan nih, Ya, Reja, silakan. Reja. ini apa namanya untuk ini ya melibatkan siapa saja mungkin selain daripada komite sekolah yang melibatkan dari apa ya namanya kurikulum muatan lokal tentu pasti dari melibatkan pemerintah daerah tersebut. Kemudian kan soalnya kurikulum muatan lokal tuh lebih kepada kayak ekstrakurikuler gitu kayak di daerah kayak gitu. Jadi mungkin pihak dari daerah itu apa ya ikut terjun langsung gitu. Gitu ya ini ya. Bisa ikut menyusun juga gitu. Selain daripada internal komite sekolah itu sendiri. Jadi eksternalnya termasuk juga seperti dinas pendidikan lingkungan tersebut atau yang lain gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi. Saudara Siti Daria, saudari. Boleh. Kayaknya udah senyum-senyum nih. Boleh nambahin ya. Silahkan. Jadi untuk pertanyaan Chandra yang pertama gitu, batasannya di lingkungan apa mulok itu gitu. Batasannya itu sebenarnya di sekolah, masing-masing sekolah. Jadi
ada sekolah yang nggak punya mulok pun ada gitu. Jadi mulok itu dibebaskan setahu saya saat penyusunan KTSP itu, mulok itu mulok itu masing-masing sekolah. Jadi masing-masing kebijaksanaan sekolah. Bisa jadi dia satu wilayah, tapi jadi acuan adalah lingkungan sekolah sendiri gitu ya. Termasuk kedua itu pertanyaan kedua, siapa yang nyusun? Nah, yang nyusun tadi ini udah hampir benar tuh, karena dari yayasan kepala sekolah Suaranya putus-putus, kok. Suaranya putus-putus. Guru dan komite sekolah gitu. Berarti bukan Kalau hampir komite berarti bukan hampir benar, Pok, tapi benar tadi sama jawaban Aini. Syaratul Aini. Hilang tanpa jejak. Oke. Kayak doa dari ini nih. Boleh dari teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan dari jawaban atau pertanyaan. Halo, saudari. sorry. Oke, sip. Mungkin videonya bisa Sorry tadi itu ya keluar ya. Ya, karena tapi tetap apa sih namanya? Muatan lokal itu harus dilaporkan ke dinas terkait gitu, karena itu merupakan apa ya, kurikulum daerah itu sendiri gitu. Bisa jadi, nah mulok ini kalau menurut saya batasannya itu kan di sekolah, tapi apa sih yang mempengaruhi, maksudnya mulok, nah itu di daerahnya masing-masing, seperti yang pernah dibilang sama Bu Maul kan, misalnya apa sih muloknya ya sekitar pengembangan perikanan gitu dan kelautan gitu. Lagi bikin mie. Terus kalau misalnya di SDIT berarti kan hafiz Quran gitu kan, pembacaan Al-Quran, ayat-ayat pendek gitu, pembiasaan apa sih namanya, hafalan hadis gitu, itu sih gitu. Kalau mulok itu ada apa ya, karakteristiknya atau bobotnya ke sistem kurikulum berdasarkan kapasitas kepentingan lokal gitu. Jadi batasannya itu paling terendah itu ya di sekolah masing-masing gitu. Paling rendah ya di sekolah masing-masing bisa membuat mulok yang akan dilaporkan tetap dilaporkan ke dinas gitu. Biasanya pada saat penyusunan KTSP itu kita melengkapi itu gitu. Muloknya kita apa sih gitu. Itu aja sih Chandra. Gimana Saudara Chandra? Sudah Sangat tergambarkan terima atau mata kasih bingung? kepada Saudari Siti Dahria dan pemakalah yang telah menjawab pertanyaan saya. Sangat terima kasih. Udah jelas ya? Jelas sekali. Oke, boleh disampaikan lagi Chandra apa yang Anda dapat. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Tadi pertanyaan si Novianti kayaknya belum serempet ya. Belum mengarah. Wati nanya apa sih tadi Wati? Berarti nanya apa sih tadi? Tentang asas kurikulum pada saat ini pemerintah, kurikulum inti nasional apakah sudah sesuai dengan asas-asas yang tadi sudah disampaikan? Kalau nggak salah seperti itu. Baik psikologis, sosiologis, dan lain-lain. Dia yang nanya, dia yang lupa. Wati. Kebanyakan pikiran, Po. Kebanyakan tanggung jawab memangnya. Masya Allah. Impian. Udah nggak usah pikir, Wati. Nggak usah ada pikiran. Nah, ada pikiran udah mati, Po. Koko mau jawab pertanyaan Wati, Koko.
Ya kok biar pink kok. Oke, pemakalah. Bagaimana Zahro? Nur Aini, Reza, saudari Irsal mana nih? Hilang tanpa jejak. Tadi sih bilangnya lagi di perjalanan dari kerja. Oke, siap. Mungkin saya sedikit menjawab pertanyaannya Saudari Wati ya. Menurut pemakalah sih mungkin pemerintah sudah cukup memperhatikan asas-asas tersebut ya, karena kan dilihat dari asas filosofis yakni pemerintah mendidik anak untuk menjadi manusia yang baik di dalam masyarakat. Nah, misalnya di dalam kurikulum 2013 ini ada ditetapkan nilai sikap spiritual, sikap sosial itu sebagai wujud diperhatikannya asas filosofis gitu. Yang kedua ada asas psikologi. Nah, di sini juga dalam K13 itu juga diperhatikan untuk peserta didik untuk menguasai pelajaran, menerima norma-norma, dan karena di setiap KD ada terdapat norma-normanya juga gitu. Nah, itu menurut saya itu sebagai wujud juga dalam asas psikologi. Nah, asas sosiologi ada juga karena asas sosiologi kan ini lebih ke K13 kan lebih ke diskusi antar teman ya. Nah, mungkin itu sebagai itunya juga gitu. Wujud dari asasnya. Terus asas organisatoris di sini misalnya biasanya diaplikasikan pada jenjang SMA, SMP, STM gitu. Ada yang memberikan nilai apa sih dalam rapot tuh ada nilai ekskulnya gitu. Biasa kan kalau di rapot ada nilai ekstrakurikuler. Nah, di situ diajarkan untuk organisatoris maksud saya. Oke, baik. Apakah Saudari Wati puas? Ya ini. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Saudari Putri Novianti. Atau mungkin tadi mau ditambahkan dari pertanyaan Saudara Chandra, mau melengkapi lagi, silahkan. Reza, kayaknya Reza mau menyampaikan masih ini nih. Banyak nih sebenarnya, bisa nyampe pagi. Ya silakan Reza. Sudah cukup diwakili Aini. Oke. Siska, boleh. Boleh nambahin nggak? Boleh, boleh. Silakan. Kalau menurut saya ya, pada saat pemerintah menetapkan kurikulum gitu, itu susunannya itu yang tadi Aini sebutkan tadi itu landasan segala macam itu. Kalau menurut saya setiap pemerintah akan menerapkan kurikulum itu udah pasti semua itu terpenuhi gitu. Pasti pemerintah, karena otomatis kan itu yang buat kan aturannya pemerintah gitu. Pasti udah pasti pemerintah akan mengikuti aturan itu gitu sih. Urut-urutannya gitu, nggak mungkin melenceng dari landasan-landasan itu gitu. Itu Wati. Tapi mungkin kalau misalnya kurikulum itu bisa nggak diterapkan pada saat ini atau disesuaikan dengan keadaan, nah itu beda lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kira-kira sudah memenuhi standar nggak, itu sudah memenuhi rata-rata pasti sudah memenuhi standar landasan hukum yang tadi Aini sebutkan itu gitu sih.
Oke, baik. Terima kasih Saudari Siti Daria. Ada lagi tambahan dari teman-teman? Ada Ayu, ada Siti Rahayu, ada Khairun Nisa, Monika Fitri, dan lain-lain. Mungkin saya sebagai moderator ingin sharing sedikit ya. Tadi boleh kan ya? Boleh, silahkan. Boleh. Ya, mungkin kalau untuk Moderator nggak boleh, moderator. kan sharing bukan nanya. Boleh komen. Jadi untuk tadi seputar muatan lokal, kalau menurut saya tidak ada batasan. Semua kembali ke sekolah masing-masing dan semua menyesuaikan dengan visi. Nah, makanya tadi dicontoh kayak SDIT, pasti kan biasanya visinya itu lebih kepada menciptakan atau melahirkan, mewujudkan peserta didik yang hafal ini. Nah, makanya programnya di kurikulumnya dengan menghafal Quran, menghafal hadis. Jadi sebenarnya kembalinya kepada visi yang ada di sebuah lembaga. Nah, bahkan sekolahnya sebelahan, Chan, itu visinya pasti berbeda. Gitu. Ada yang menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas dan terampil. Ada yang beriman terus, berakhlakul karimah, mandiri, terampil, religius, kan beda-beda. Nah, itu pasti cara mereka mencapai itu semua beda-beda. Makanya itu disebut dengan muatan lokal. Mungkin itu. Tadi untuk yang tentunya yang menentukan semua warga lembaga ya, lembaga sekolah, semuanya masyarakat sekolah terlibat di dalamnya. Adapun pertanyaan tadi si Putri Novianti, yang jelas kalau saya pasti di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang keempat itu. Karena kan dari pemerintah pasti yang pernah saya sampaikan kemarin, saya mendapatkan model administratif yang mana pemerintah pasti melibatkan tim kelompok. Nah, di dalam tim kelompok itu orang-orang yang profesional dalam bidangnya dan tentunya orang-orang yang profesional dalam menentukan prinsip-prinsip yang tadi. Sehingga nanti setelah asesmen, evaluasi lagi, ketuk palu, ACC, barulah kurikulum itu diterapkan. Dan pastinya di dalamnya udah terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang keempat tadi. Ya, makasih. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Atau mungkin cukup? Atau mungkin nggak setuju sama saya? Ya, boleh, silakan. Setuju. Biar nggak ngantuk nih teriak-teriak. Udah 5 watt. Saudara Muhammad Ilyas, kayaknya mau bertanya nih. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Oke, kita buka satu pertanyaan lagi ya. Habis itu boleh kita cukupkan. Saya ingin menambahkan hanya gini. Masya Allah. Yang pertanyaan Putri. Benar kata Salman gitu kan. Pada saat pemerintah membuat sebuah kurikulum, itu ada beberapa tahapannya gitu kan. Yang pertama dipanggil para ahlinya gitu. Di situ para ahlinya itu dari segi aspek gitu kan. Aspek psikologi, panggil ahli psikologinya. Dalam hal ini ya para ahlinya, para di bidangnya. Contohnya pembuatan kemarin kurikulum 2013, contohnya psikologi, ahli psikologi dia, dan semua itu para prof semua yang mengembangkan gitu kan. Karena mungkin kurikulum itu nggak bakal terpenuhi gitu. Padahal untuk mengembangkan sebuah kurikulum atau membuat sebuah kurikulum itu seseorang dalam hal ini bukan seseorang, tapi dalam hal ini pemerintah itu akan mengundang beberapa kali bahwa kurikulum itu yang pertama diujikan dulu, kan? Diujikan dalam hal ini pada saat ketok palu yang pertama diujikan. Apabila dalam hal ini tidak sesuai, maka akan dilakukan revisi, gitu kan. Nah, kurikulum ini
yang dibuat pemerintah itu, plus akan ada revisi sampai kurikulum itu bisa digunakan dalam satuan pendidikan. Semuanya pasti sangat-sangat inilah apa namanya, semua aspek itu asas yang tadi disebutkan oleh pemakalah itu tadi semuanya masuk, nggak cuma satu asas aspek saja, apa yang lainnya enggak. Contohnya pemerintah membuat undang-undang, pasti semuanya akan dipanggil para ahlinya, enggak main ujuk-ujuk itu apa namanya jadi gitu kan, oh inilah yuk kita ujikan. Bisa sih mungkin apa namanya tambahannya aja gitu. Kalau mau lebih detailnya itu mungkin bisa main ke perpustakaan apa Mendikbud yang di Jalan Sudirman. Bagaimana ada sebuah buku yang bagaimana proses di apa namanya bagian pengembangan kurikulum itu, di situ ada buku tentang pembuatan kurikulum yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Budaya dan Mendikbud RI. Di situ ada ya, pemerintah ini nggak main asal-asalan gitu. Nah, kecuali apabila dalam hal ini politik gitu kan, semuanya berpolitik, pasti akan berubah lagi kurikulum tersebut. Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Muhammad Ilyas. Tadi sepertinya Saudari Siti Rahayu di kolom chat mau bertanya ya? Boleh disampaikan, Siti Rahayu. Belum di-mute, belum di-unmute. Boleh Siti Rahayu di-unmute dulu, Siti Rahayu, kalau mau bertanya. Saya nggak? Coba saya bantu. Ya. Sip. Apa yang nanya itu ya? Jadi bertanya. Tadi di kolom chat. Ya. Ini sesi bertanya ya? Nggak jadi nanya deh. Oke, baik. Makasih. Yang penting sudah Ya, ditanggapi. sama-sama. Yuk. Gimana teman-teman yang lain? Apa ada pertanyaan lagi? Kalau memang sekiranya tidak ada tanggapan lagi, berarti dirasa sudah paham semua, insya Allah mudah-mudahan. Dirasa cukup. Oke, baik. Makasih Putri. Gimana pemakalah? Boleh ditutup? Atau mungkin mau disimpulkan dulu? Boleh. Ya, kesimpulannya kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang diisi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Kurikulum muatan lokal diberikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN. Sebagai salah satu kurikulum baru dalam dunia pendidikan, muatan lokal dalam pembelajarannya banyak ditemukan kendala dan rintangan yang ditemukan antara lain dan dari segi peserta didik, guru, administrasi, sarana, dan prasarana. Bahkan kurikulumnya sendiri
Tetapi kendala tersebut lambat laun dapat diminimalisir dengan berbagai metode, antara lain dengan mengadakan pelatihan bagi para pengajar, lebih memantapkan GBPP dengan evaluasi yang berkesinambungan dan sebagainya. Pengetahuan lokal perlu untuk diberikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih mengetahui dan mencintai budaya daerahnya sendiri, berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, dan profesional yang pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa cinta kepada budaya tanah air. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Mungkin itu aja, Akhi Salman. Oke, baik. Terima kasih untuk kepada seluruh pemakalah kita pada malam hari ini sudah mempresentasikan. Terima kasih kepada Saudari Zahratul Aini, Saudari Reza Afifatul Jannah, dan Saudari Nur Aini. Begitupun dengan Saudara Irsal Sabilah. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita pahami dengan baik, sehingga nantinya tentu bisa kita pertimbangkan. Mungkin dari teman-teman nanti menjadi bagian orang yang profesional dalam menetapkan kurikulum, baik skala nasional maupun skala lokal. Amin. Ya, bisa menjadikan barometer pembelajaran kita pada malam hari ini untuk menentukan poin-poin yang mau kita capai. Yang penting intinya untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Demikian, saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah. Apabila ada banyak salahnya, tentunya saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Terima kasih Pak beristirahat. Salman. Sama-sama Ibu Novi. Terima kasih.